nanti saya akan ceritakan pengalaman saya ya di next video ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sobat sedulur semuanya, teman-temanku se-Nusantara dan dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian semua selalu mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman ya. Dan puasanya lancar sampai dengan Idul Fitri. Jadi di sini saya akan menepati janji saya bahwasanya saya waktu ngevlog di Kawah Galunggung kemarin ya, longsoran baru Galunggung, saya di situ bercerita sekelumit mengenai pengalaman mistis saya waktu solo camping di Galunggung teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Jadi kejadian itu terjadi pada tahun 2011 ya. Dan pas kemarin saya bikin video di Galunggung itu, yang terakhir itu, waktu longsoran baru, saya pas waktu masuk mau ke Galunggung ya pagi-pagi itu, masih ditutup keadaan pintu ya teman-teman ya. Dan di sebelah kiri saya, itu kan ada pos ojek di situ ya. Saya ke situ, ada yang lagi duduk di situ, dan ternyata di situ adalah saya bertemu dengan Pak Mehmet teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu cuplikannya teman-teman ya. Dan ini saya ketemu bapaknya dulu ini. Wah, ini dulu nolongin saya di Kawah Galunggung ya dulu ya. Ini benar-benar kejadian nyata teman-teman ya, dan ini bukan bikinannya, ini fakta dan ini bukan halu ya. Ini saksi hidup, dan saya dulu mengalami kejadian mistis di Kawah Galunggung tahun 2011 ya. Ini bapak ini yang nolong saya waktu itu di Kawah Galunggung ya. Waktu itu saya solo camping di sana ya, dan kemarin di video sebelumnya saya ketemu istrinya, ibunya itu ya, yang di warungnya Pak ya. Jadi ini bapaknya dulu itu jualannya di kawah di bawah itu ya. Di Kawah Galunggungnya di bawah. Jadi waktu itu keadaan Galunggung itu masih asri ya, masih oke banget, pemandangannya masih indah ya, pohonnya juga masih rimbun dan curug-curugnya masih bagus ya di sana. Dan sekarang sudah hampir separuhnya terkena longsoran semua. Dan ini bapaknya ini kalau dikira saya bohong ya, ini bapak saksi hidup ini yang nolongin saya. Dan alhamdulillah ini ketemu ya pas saya ini ada di lewat di sini, si bapaknya ada di sini masuk gitu. pas pintu masuk. Ini udah berapa tahun nggak ketemu ya Pak ya? 12 tahun ya, 13 tahun lama tidak ketemu bapak ini ya. Aduh, saya punya pengalaman mistis di sini itu, wah benar-benar memang dari sebelumnya udah diperingatkan sama si bapak ya, jangan di situ. Dan saya memang waktu itu memang bandel ya, maksain di sana dan kejadian. Oke, demikian itu adalah Pak Mehmet ya. Dan dulu itu dia buka warungnya itu di bawah teman-teman, di kawah ya. Jadi sekeluarga tidur di bawah meja itu teman-teman. Dan dia kenal dengan saya itu karena memang saya itu sering di Galunggung ya dulu ya sama teman-temannya. Jadi kalau weekend itu kalau ada waktu saya ke sana ngecamp bersama teman-teman ya. Kita refreshing di sana teman-teman. Pada waktu itu saya solo camping di Galunggung ya. Memang waktu itu saya solo camping itu dalam rangka pendakian Solo ke Argopuro ya. Jadi Argopuro itu terkenal dengan treknya yang panjang dan keangkerannya teman-teman. Jadi saya itu aklimatisasi di Galunggung ya, karena di Galunggung itu dikenalnya itu teman-teman, di sana itu menurut warga Tasik dan teman-teman saya ya, di sana itu
untuk mencari kesaktian teman-teman. Jadi banyak jawara yang berasal dari Galunggung ya. Nah ini menurut cerita mereka ya. Dan Galunggung itu mempunyai keangkeran di sana teman-teman. Jadi saya mencoba untuk aklimatisasi di Kawah Galunggung ya waktu itu ya. Sebelum saya naik ke Arbopuro. Nah kemudian pada waktu itu saya dari tempat kerja pulang ke rumah sekitar habis asar ya, saya langsung berangkat ke Galunggung. Saya ingat sekali waktu itu saya sengaja memilih hari ya, pada waktu itu Jumat Kliwon teman-teman. Jadi Jumat Kliwon saya solo camping di Galunggung ya. Langsung saya habis asar ke sana, turun ke kawah, dan itu saya ngecamp di sana. Itu memang biasa saya dengan teman-teman saya di situ ya. Dan si Pak Mehmet itu warungnya ada di ujung sebelah sana teman-teman ya. Jadi dari tempat saya ngecamp itu lumayan jauh ya. Nah kemudian saya di situ langsung mendirikan tenda. Nah kemudian Pak Mehmet melihat saya ya, dan langsung mendekati saya. Langsung dia bertanya ke saya, "Nah mas, mana temannya?" "Oh saya sendiri pak." "Wah kok sendirian, nggak bawa temen gitu kan?" "Enggak pak, saya pengen nyoba sendiri di sini." Terus dia mengingatkan saya ya, "Mas jangan sendirian lah di sini. Kalau sendirian mah mending pindah aja di dekat bapak." Nah terus saya jawab lagi, "Ah biarin pak, saya udah biasa ini. Soalnya situ sendirian gitu. Kalau sama temen sih ya sok-sok wae lah di sini gitu." Tapi dia nggak berbicara panjang lebar ya, cuma memberikan ke saya untuk pindah. Akhirnya ya udahlah kalau kayak gitu, karena saya kekeh tetap di situ ya. Akhirnya dia kembali lagi ke warungnya ya. Nah selang lama waktu kemudian Pak Mehmet balik lagi ke tempat saya. Dia 2 kali memperlihatkan saya ya. Kedua kalinya, "Mas, sebisa mungkin mending pindah aja lah, jangan di sini," gitu. Saya menolak lagi teman-teman ya. "Nggak apa saya udah biasa di sini," gitu. "Iya tapi situ nggak bawa temen," gitu. "Ah nggak apa-apa pak, kan saya udah biasa di sini. Bukan soal biasa, karena nggak bawa temen gitu aja teman-temannya." Dia bilangnya gitu. "Kalau bisa pindah lah, jangan di sini." Dia seperti itu ke saya ya. Terus saya menolak lagi ya, dan dia kembali lagi ke warungnya. Kemudian waktu sudah semakin sore ya, dia menyuruh istrinya teman-teman. Si istrinya datang ke tempat saya. Dia bilang, "Mas, saya disuruh bapak untuk bilang ke masnya bahwa jangan di sini sendiri gitu. Kalau bisa mah dipindahkan lah tendanya ke dekat warung ibu gitu, sama bapak di sana gitu." Terus saya, "Udahlah bu, saya udah biasa ya," gitu. Saya bilang gitu. "Ya udah gini aja, kalau memang nanti mau pindah bilang aja ya," gitu. "Ya bu, gampang lah nantilah." Kemudian si ibunya kembali ke warungnya lagi teman-teman ya. Nah kemudian waktu beranjak maghrib ya, terus malam ya, malam menjelang teman-teman ya. Dan waktu itu gerimis teman-teman, suasana gerimis ya, dan gelap sekali teman-teman. Dan tidak ada yang ngecamp di situ. Tapi memang waktu itu bukan weekend ya, jadi bisa dikatakan memang sepi ya. Tapi terkadang juga banyak yang mancing di situ ya. Tapi pas kebetulan hari itu sepi teman-teman.
dan suasana waktu itu gerimis ya, gerimis dan berkabut ya. Nah terus saya waktu itu pengennya saya itu di luar teman-teman, sambil ngerokok sambil ngopi ya di situ, meskipun saya sendiri sambil menikmati segarnya udara di Galunggung teman-teman. Tapi ternyata gerimis ya, jadi akhirnya saya berada di dalam tenda ya dengan dek yang terbuka teman-teman. Nah, saya ngopi merokok ya sekitar jam 8 karena memang cuaca semakin dingin ya. Jadi saya tutup tenda ya. Saya mencoba untuk persiapan tidur teman-teman ya. Saya udah buka sleeping bag. Kemudian saya mau pasang handsfree waktu itu. Pas saya mau pasang handsfree, tiba-tiba saya ada dengar orang suara jalan kaki teman-teman ya, langkah kaki seorang ya. Wah, ini ada yang jalan ini gitu. Kemudian saya diam di situ ya, sambil mendengarkan langkah kaki orang itu ya. Tapi pas posisi dia mendekati tenda saya, itu langkah kaki itu berhenti teman-teman. Kok berhenti dia? Terus dia jalan lagi mengelilingi tenda saya teman-teman. Aduh, saya sampai merinding ini ya. Dia berjalan mengelilingi tenda ya. Nah pada waktu itu saya itu nggak kepikiran bahwa itu jin setannya. Saya nggak kepikiran ke arah situ teman-teman. Pikiran saya itu adalah orang ya, orang yang saya takut bahwa dia itu mau jahil ke saya gitu. Nah kemudian saya mencabut bayonet teman-teman. Saya cabut bayonet, saya pakai headlamp, terus saya bawa senter lagi di tangan saya. Kemudian saya buka tenda ya, karena orang itu berjalan terus mengelilingi tenda saya. Kemudian saya buka tenda teman-teman, saya keluar, langsung saya senterin ya sekeliling area itu sepi teman-teman, tidak ada orang di sekeliling tenda saya. Dan pada waktu itu gerimis dan gelap gulita teman-teman ya, suasana sepi mencekam ya, karena memang waktu itu malam Jumat Kliwon juga ya. Jadi suasana semakin seram teman-teman ya. Tapi saya nggak ada kepikiran bahwa itu setan jin, itu saya nggak kepikiran ya. Saya pikirannya orang teman-teman. Kemudian saya masuk lagi ya. Saya tutup tenda teman-teman. Terus saya duduk ya. Saya nunggu lagi ya. Barangkali itu ada suara langkah kaki itu lagi. Kemudian benar teman-teman, dia jalan lagi mengelilingi tenda saya ya. Ini sampai merinding teman-teman ya kalau mengingat kejadian itu ya. Kemudian saya keluar lagi teman-teman, keluar tenda ya. Begitu saya keluar tenda, tetap keadaan sepi dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan ya di sekeliling tenda saya. Nah kemudian saya mencoba mencari ya, barangkali dia ngumpet di sekitar situ teman-teman. Tapi saya juga perasaan saya juga nggak dengar dia lari gitu teman-teman. Kemudian saya nyari di sekeliling area situ ya, saya santerin semua, saya periksa ya. Saya periksa di sekeliling tenda. Saya tidak jauh dari tenda ya, memeriksanya di situ. Dan saya juga heran ya waktu itu. Saya nggak nyangka pada waktu itu padahal saya berjalan di sekeliling tenda teman-teman. Tapi tiba-tiba saya udah di posisi aliran air ya. Jadi di situ ada parit di situ teman-teman ya, parit besar itu.
Nah itu aliran air itu berfungsi pembuangan air dari tebing tebing kawah itu ya. Saya itu udah posisi di dekat rimbunnya pepohonan. Saya kaget ya, kok saya udah di sini gitu. Padahal saya posisi itu berjalan di area tenda teman-teman ya. Langsung saya kaget begitu saya nyadar posisi di situ, saya langsung bergegas balik lagi teman-teman. Wah benar, dari posisi waktu itu saya udah jauh dari tenda teman-teman. Kemudian saya nyari tenda saya karena memang itu gelap sekali di situ. Dan alhamdulillah saya dapat, saya kembali ke tenda saya lagi di situ ya. Nah di situ saya udah mulai mikir aja, wah jangan-jangan Pak Mehmet itu memperingatkan saya seperti ini nih kejadiannya gitu. Barangkali ini nih yang dia peringatkan saya sore tadi gitu. Nah kemudian saya waktu itu bingung ya, apa saya mau pindah tenda, repot ya teman-teman ya, karena gerimis dan posisi waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah 10 ya, 21.30 teman-teman ya. Nah kemudian saya di dalam tenda, wah ini bener ini ada sesuatu yang ganjil di sini. Saya udah mulai berpikir seperti itu teman-teman. Sudah tidak berpikir orang lagi saya ya. Tapi dengan kejadian yang saya tadi jalan tiba-tiba udah di ujung sana itu, saya udah berpikir lain lagi teman-teman. Nah kemudian saya bertahan di situ teman-teman. Udahlah, daripada saya ribet, udahlah anggap nggak ada aja, saya bilang gitu ya. Nah kemudian tidak selang berapa lama saya tunggu lagi nih, barangkali ada langkah kaki itu lagi ya. Nah apa yang terjadi teman-teman? Ternyata yang kembali adalah ada suara teman-teman ya. Suara itu terdengar bunyi gini, sep gitu teman-teman ya, sep sep, seperti itu bunyinya persis ya, sep. Saya kaget ya di dalam tenda itu, suara apa ini gitu, kok suaranya seperti ini gitu. Kemudian saya beranjak ke dek tenda teman-teman. Saya buka pelan-pelan, itu suara keras teman-teman, sep sep gitu, persis suaranya gitu. Saya tanda tanya teman-teman, ini suara apa gitu. Langsung saya buka tenda teman-teman, saya buka, saya lipat deknya ya. Kemudian saya pegang senter teman-teman. Saya udah nggak pegang bayonet lagi, karena ini aneh teman-teman, buat saya ini aneh ya, kok ada suara seperti ini gitu. Yang saya pegang itu senter teman-teman, headlamp dan senter ya. Kemudian saya buka pintu tenda selebar-lebarnya. Saya lihat keluar ya. Saya matiin tenda, senter tangan saya matiin, yang nyala headlamp saya teman-teman. Nah kemudian begitu saya posisi ngelihat keluar, itu dia lewat teman-teman. Suara itu ya, saya merinding benar ini teman-teman ya. Itu lewat teman-teman, sosok yang lewat ya, berkelebat teman-teman, sep suaranya gitu ya. Wah apa itu, saya gitu. Ini saya merinding ya, benar ya, mendengar kejadian itu ya. Dia lewat teman-teman. Terus saya tunggu lagi ya, dia lewat lagi teman-teman, kedua kalinya ya, sep. Nah dia lewat lagi di samping tenda ya, terus di belakang tenda,
di samping sebelah kiri tenda ya, dia ngelilingin tenda saya. Suaranya itu semakin jelas ya, karena dek tenda udah saya buka juga ya. Kemudian saya keluar teman-teman, saya keluar tenda, saya berdiri di depan dek tenda ya, di pintu tenda. Saya berdiri, apa yang saya lihat teman-teman, itu sesuatu yang terbang teman-teman ya. Itu ada sosok terbang teman-teman. Saya kaget waktu itu ya, saya wah ya Allah astagfirullahaladzim, saya langsung baca doa di situ ya. Saya takut teman-teman waktu itu. Sosok itu terbang ya, jadi dia memakai kayak kain panjang ya, kayak jubah teman-teman, dan dia ngambang, dia terbang teman-teman ya. Sep, bunyi itu karena dia terbang itu begitu cepatnya, dia berkelebat ke sana kemari teman-teman. Nah pas saya senterin ya, saya kejar dengan senter itu, dia berkelebat ke sana kemari teman-teman, mengelilingi saya ya, jarak 10 meter itu teman-teman ya, di depan saya, di sekeliling saya itu. Nah kemudian dia berkelebat terbang di depan saya, jarak sekitar 10 meter ya. Kemudian dia berhenti, dia berkelebat langsung posisi berhenti ya, tapi jarak 10 meter ya. Dia berhenti ngeliatin saya teman-teman. Itu sosoknya manusia ya, seperti sosok manusia dengan memakai jubah putih ya, dan posisi dia berhenti itu dia ngambang teman-teman, tidak menjejakkan kaki di tanah ya. Saya di situ bergetar ini tangan ya, badan itu udah gemeteran teman-teman, gemeteran ya. Saya santerin itu teman-teman, si sosok itu yang terbang itu, yang ngambang itu ya, saya senterin. Saya pakai 2 senter headlamp dan senter yang ada di tangan saya. Begitu cahaya nabrak sosok itu tembus teman-teman. Sinarnya itu tembus ya, tembus ke sosok itu teman-teman. Dan saya itu langsung tidak lihat kanan kiri lagi ya, langsung saya kabur kaki. Saya ambil langkah 1000 teman-teman ya, saya lari teman-teman menuju warung Pak Mehmet itu ya. Saya lari dan waktu itu gelap ya, gelap sekali. Dan saya aja waktu itu bawa 2 senter itu posisinya masih agak ini ya, masih agak kurang jelas teman-teman, karena memang agak sedikit berkabut ya. Nah saya lari dan sosok itu mengikuti saya teman-teman, dia terbang mengikuti saya. Nah ini saya posisi lari ya, dia di sini teman-teman, di sini, terus dia terbang lagi gini ya, jadi kanan kiri teman-teman ya, kanan kiri dia ngikutin saya gini terbangnya. Saya udah takutnya setengah mati teman-teman waktu itu ya. Saya lari teman-teman, saya takutnya itu saya dibawa terbang teman-teman ya, nggak tahu dibawa kemana gitu. Saya lari sekencang-kencangnya dan saya sampai di warung Pak Mehmet ya. Saya ketok itu mejanya ya. Bener, saya kalau mengingat peristiwa itu saya ini merinding teman-teman ya. Saya ketok mejanya Pak Mehmet itu ya. Pak, assalamualaikum Pak, saya minta tolong Pak, Kemudian
Pak Mehmet bangun ya, bangun terus, bentar, kela tungguan gitu bisa. Ya Pak, mohon Pak, saya minta tolong Pak. Saya udah takut sekali teman-teman, saya udah ini ya, gemeteran teman-teman ya. Nah kemudian uh, dia keluar ya dari bawah meja itu. Ada apa Mas? Gitu. Dia ke saya. Tah gitu. Kan saya udah peringatkan dari sore. Si Pak Mehmet bilang gitu. Ya Pak saya mohon maaf. Saya mengganggu di sini, udah malam, saya mengganggu Bapak. Saya mau minta tolong. Uh, saya mau pindah tenda Pak. Saya mau pindahkan tendanya di dekat warung Bapak. Terus saya bilang gitu teman-teman. Oke ayo langsung aja kita ambil Mas tendanya. Nah pada waktu saya di posisi waktu saya minta tolong ke Pak Mehmet itu, waktu saya masih mengetok mejanya ya, si sosok itu berdiri di sebelah sana teman-teman ya, posisinya ya. Jadi kayak ngeliatin saya, nungguan saya di sana ya. Tapi begitu Pak Mehmet keluar, sosok itu menghilang teman-teman, udah nggak ada ya. Makanya saya sampai takut sekali waktu itu ya. Dan ini saya sampai merinding ya, sampai merinding teman-teman, benar mengingat kejadian itu ya. Saya takut ya. Nah kemudian saya dibantu Pak Mehmet memindahkan tenda ya. Dan pada waktu saya dengan Pak Mehmet memindahkan dan mengangkat tenda, ternyata saya meniduri ular teman-teman ya. Jadi di bawah tenda saya itu ada ular teman-teman. Saya kaget, Pak ada ular gitu di bawah tenda saya itu. Udah biarin aja, pokoknya kita bawa ini tendanya ke dekat saya. Akhirnya saya digotong aja tenda, nggak saya bongkar frame-nya ya, saya cuma ambil pasak-pasaknya aja. Saya bawa tenda, saya ngecamp di sebelah warungnya Pak Mehmet teman-teman. Dan pada waktu itu saya langsung bertanya ke Pak Mehmet itu, Pak punten jangan tidur dulu, saya mau nanya. Punten pisan, saya mau nanya ke Pak Mehmet, Pak apa itu? Saya bilang gitu, Pak apa itu, kok seperti itu bentuknya? Saya bilang gitu. Makanya saya sore tadi saya peringatkan ke situ, jangan di situ karena sendirian gitu. Yang saya maksud itu karena ada itu, dia bilang gitu teman-teman. Memang kalau posisi saya sama teman-teman ngecamp itu nggak ada apa-apa teman-teman, aman ya. Tapi ketika saya sendiri di situ, dia tuh meneror saya teman-teman ya. Kemudian dia menjawab, kalau saya sama si ibunya kebetulan udah bangun ya di situ ya, ikut duduk di situ malam itu. Kebetulan saya sama si ibu udah terbiasa dengan sosok itu teman-teman. Katanya ya itu penunggu Kawah Galunggung itu teman-teman ya. Jadi apa? Dia cuma bilang itu, nggak bilang banyak. Udahlah, sekarang istirahat aja, nggak usah banyak tanya. Dia bilang gitu ke saya teman-teman ya, Pak Mehmet itu. Oh ya maaf Pak, saya terima kasih sekali udah dibantu ya, memindahkan tenda ke sini Pak. Udah sekarang yang penting udah aman, sekarang masnya kembali istirahat. Dia bilang ke saya juga mau istirahat gitu teman-teman. Jadi itu tadi ya pengalaman mistis saya di Galunggung ya. Dan itu saya itu benar apa ngelihat kejadian itu semata-mata ya, jadi ini pengalaman saya ya, jadi yang
tidak pernah saya lupain teman-teman ya. Oke ya, demikian pengalaman mistis saya di Kawah Galunggung teman-teman ya. Dan pengalaman itu, peristiwa tersebut masih segar di ingatan saya teman-teman ya, sampai sekarang. Dan saya bisa menceritakan detail kejadian tersebut ya untuk pemirsa dan teman-teman semuanya. Dan saya juga punya pengalaman mistis di Argopuro teman-teman, karena saya melakukan pendakian solo hiking itu di sana 2 kali teman-teman ya. Yang pertama gagal, dan kemudian saya balik lagi untuk kedua kalinya teman-teman. Dan itu sangat mencekam dan menyeramkan sekali teman-teman ya, pengalaman saya di Argopuro. Dan itu menjadi pembelajaran buat saya ya. Oke ya, nanti saya akan bercerita juga pengalaman saya di Gunung Argopuro teman-teman ya. Demikian dari saya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 ya teman-teman ya. Sebentar lagi sahur ya, puasa ya. Oke, bagi teman-teman semuanya, selamat sahur ya, dan sampai berjumpa lagi. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.